Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Biansel. Di sini saya menerima servisan Oppo A31 dengan kondisi mati total. Di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel bahwa apabila di sini saya tekan on off, dia tidak menyala karena handphone ini mati total dan pernah dikerja sama teknisi lain. Oke, di sini saya lepas dulu mesinnya dari prime-nya. Ingin mengecek tegangan di handphone ini menggunakan power supply. Oke, di sini sahabat Biansel bisa memperhatikan cara saya mengukur atau mencari tegangan menggunakan power supply. Oke, pertama-tama di sini tegangan yang saya perlukan yaitu 4 volt. Oke, di sini sudah 4 volt di jarum merah atau di kabel merah. Dan untuk kabel hitam di sini saya jepitkan di daerah ground atau daerah besi. Dan untuk kabel merah di sini saya jepitkan di pinset untuk memberikan tegangan privat di konektor baterai. Oke, di sini saya berikan tegangan privat dan di sini caranya saya mencari jalur on off menggunakan jarum tes di mesin ini. Tetapi di sini saya agak zoom sehingga sahabat Biansel bisa melihat dengan jelas. Oke, di sini titik-titik di atas ini saya cari jalur on off. Oke, di sini saya sudah cari tetapi tidak keluar. Di sini saya menggunakan jarum tes untuk menyalakan handphone ini tetapi tidak ada tegangan. Dan tegangan di daerah IC PA di sini sudah keluar 4 volt dan di daerah IC RF di sini saya cari tegangan 4 volt tetapi di sini tidak ada tegangan 4 volt. Oke, saya cari ulang di sini masih belum ada nilai yang keluar di daerah IC RF ini. Oke, lalu di sini saya coba di daerah isi lampu. Di sini juga tidak ada tegangan 4 volt. Di daerah lampu bliss juga tidak ada dan di daerah IC tampilan juga di sini tidak ada tegangan 4 volt. Dan saya pindahkan di daerah IC power juga di sini tidak ada keluar tegangan 4 volt. Sedangkan yang keluar cuma di daerah IC PA. Oke, di sini saya berikan tegangan 4 volt di daerah IC lampu. Di sini dia korslet. Ternyata handphone ini dia matol karena short atau korslet. Oke, di sini sahabat Biansel bisa melihat jarum di atas di power supply langsung naik. Oke, di sini sahabat Biansel bisa lihat. Sedangkan di daerah IC PA di sini dia tidak korslet karena dia mempunyai tegangan 4 volt. Oke, di sini saya ingin memperlihatkan lagi pada sahabat Biansel bahwa di daerah IC PA di sini dia mempunyai tegangan 4 volt, di daerah RF tidak ada, IC power juga tidak ada, dan di daerah IC lampu tidak ada, IC lampu bliss juga, dan daerah IC tampilan juga tidak ada tegangan 4 volt. Sedangkan di sini dia harus mengeluarkan tegangan 4 volt di setiap jenis-jenis atau di IC handphone ini. Dan di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel mesin yang satu ini. Saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel bahwa apabila handphone ini di sini dia bisa mengeluarkan tegangan 4 volt di setiap komponen. Oke, di sini saya jepit dulu kabel hitam di ground, lalu kabel merah saya jepitkan di pinset dan ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel bahwa apabila saya berikan tegangan 4 volt di konektor baterai di sini dia bisa mengeluarkan tegangan 4 volt di daerah IC PA ada, dan di daerah IC lampu juga di sini di sini juga keluar, dan di daerah IC tampilan juga sudah keluar. IC lampu bliss juga sudah ada, dan di daerah IC power juga di sini bisa mengeluarkan tegangan 4 volt. Sedangkan handphone yang satu ini dia tidak ada keluar tegangan 4 volt di daerah IC power, IC lampu bliss, IC tampilan, dan di IC lampu. Berarti kondisi handphone ini dia short full atau korslet. Oke, di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel cara mengecek tegangan yang short atau IC mana dan transistor mana atau kapasitor yang manakah yang short di HP Oppo A31 ini. Oke, di sini sahabat Biansel bisa memperhatikan cara saya mencari tegangan short atau IC
atau transistor yang short di Oppo A31 ini. Oke, di sini saya berikan tegangan 4 volt di daerah isi lampu blis masih korslet, dan di sini saya akan menurunkan tegangan power supply saya sehingga power supply saya tidak berbunyi dan full ke 1,0 untuk tegangan di jarum atas. Oke, sahabat Biansel bisa melihat di sini cuma tegangan yang saya gunakan di daerah IC lampu blis yaitu 1,1 volt, dan di sini saya ingin merasakan, aduh panas di sini. Di daerah si power sini ternyata ada yang short. Oke, di sini saya mengambil dulu lilin dan ingin mengolesi di setiap IC power ini, ingin mengecek atau ingin melihat transistor manakah yang korslet di daerah IC power ini. Oke, di sini saya berikan lagi, dan jarum power supply saya sudah full ke atas, dan di sini sahabat Biansel bisa melihat adanya di sini transistor atau kapasitor yang short di daerah IC power. Oke, di sini sahabat Biansel bisa melihat bahwa di sini dia ada yang meleleh. Oke, di sini saya berikan lagi lilin sehingga sahabat Biansel bisa melihat dengan jelas. Oke, di sini saya agak zoom lagi sehingga sahabat Biansel bisa melihat dengan jelas bahwa kondisi handphone ini dia short full. Oke, di sini sahabat Biansel bisa melihat di saat saya memberikan tegangan 4 volt di daerah lampu blis. Oke, di sini dia sudah meleleh. Berarti penyebab kematian handphone ini yaitu transistor atau kapasitor yang kecil itu. Di sini saya tidak terlalu mengerti tentang nama-nama di handphone, tetapi fungsi dari kinerja handphone ini saya tahu karena di sini saya teknisi sebagai teknisi otodidak. Oke, setelah kapasitornya saya cabut, di sini saya ingin mencoba mengecek ulang tegangan apakah dia sudah bisa keluar tegangan 4 volt di daerah IC power, IC lampu, dan IC lampu blis. Oke, di sini saya coba ulang, dan di sini dia sudah tidak short. Oke, di sini saya berikan lagi, dan dia tidak full naik jarumnya, dan di sini saya normalkan kembali tegangan yang saya gunakan yaitu 4 volt atau 4,1 juga bisa. Oke, di sini saya berikan di daerah konektor baterai 4 volt, lalu saya ingin mengecek tegangannya apakah memang 4 voltnya sudah keluar di daerah IC lampu. Oke, di sini sudah keluar, dan di daerah IC tampilan juga, di daerah IC lampu blis, di daerah IC power juga sudah keluar. Berarti penyebabnya kerusakan handphone ini yaitu transistor yang satu. Oke, di sini saya coba cari jalur on off menggunakan jarum tes. Oke, di sini saya sudah dapat 0,8 tegangan tombol on off, dan di sini handphone ini sudah menyala. Oke, di sini saya ingin memperlihatkan lagi pada sahabat Biansel bahwa kondisi handphone yang mati ini dia sudah sama mengeluarkan tegangan kibat atau 4 volt di setiap komponen. Oke, di sini untuk handphone ini kerusakannya itu di daerah IC power, dan saya di sini belum bisa mengerjakan, tetapi dia bisa mengeluarkan tegangan 4 volt di setiap komponen di HP Oppo A31 ini. Oke, di sini saya ingin menyalakan handphonenya menggunakan LCD-nya atau di prime-nya. Oke, di sini saya agak zoom kembali sehingga sahabat Biansel bisa lebih jelas melihat. Dan di sini saya ingin memberitahukan pada sahabat Biansel, di saat saya ingin mengerjakan handphone atau cara mengukur saya, di sini saya tak menggunakan apometer, tetapi di sini saya menggunakan trik ukur menggunakan power supply. Dan di sini cara saya mengukur menggunakan power supply, di sini saya menemukan dengan kebetulan, dan saya sebagai teknisi otodidak tak ada yang pernah mengajar, semua itu karena kebetulan. Dan sebuah lilin pun yang saya temukan untuk mencari tegangan short, disitu pun kebetulan keluar dari inspirasi saya sendiri. Di saat sedang mati lampu, disitu keluar inspirasi saya
bahwa lilin ini di saat dikena api dia meleleh, dan disitu keluarlah inspirasi saya untuk mencari setiap transistor atau IC yang short menggunakan sebuah lilin. Dan untuk jenis-jenis atau nama-nama kapasitor dan transistor, di sini saya tidak terlalu paham untuk jenis atau namanya, tetapi fungsi dan kinerja di setiap komponen handphone itu saya bisa tahu karena saya di sini mengukur menggunakan power supply dan bisa terdeteksi keluarnya tegangan yang diperlukan atau kinerja yang keluar dari transistor atau kapasitor itu. Oke, di sini saya lanjutkan lagi dan ingin menyalakan handphone ini, dan di sini kemungkinan handphonenya masih belum bisa menyala, dan di sini saya coba menggunakan pinset untuk menyalakan handphone ini, tetapi dia masih belum bisa menyala. Ternyata saya di sini salah memberikan mesin yang mati saya kasih masuk di frame-nya dan bukan mesin yang saya kerjakan. Sedangkan mesin yang saya kerjakan ini dia di sini telah saya lumuri dengan sebuah lilin. Oke, di sini saya coba untuk menyalakan handphone ini menggunakan LCD dan baterainya. Oke, di sini saya tekan ulang on off, ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel bahwa handphone ini masih bisa menyala. Alhamdulillah dan mantap. Oke, di sini mesinnya yang saya kerja tadi, dan di sini saya ingin memperlihatkan prajurit lah yang saya cabut tadi. Oke, di sini handphonenya sudah menyala, dan di sini kita tunggu sampai dia bisa masuk ke tampilan menu. Apakah penyebab kematian handphone ini cuma prajurit di daerah isi power ini? Oke, untuk casnya di sini juga bisa masuk karena lampu cas saya sudah berwarna merah. Oke, di sini handphonenya sudah bisa masuk ke tampilan menu dan tidak ada kuncinya. Oke, di sini saya masuk ke pengaturan untuk memperlihatkan pada sahabat Biansel bahwa handphone ini memang adalah Oppo A31. Oke, di sini Oppo A31, dan di sini dia mempunyai RAM 4 128. Oke, mantap.